Ya, silakan Pak Samsul Alam Santiung, monggo dimulai. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya buka acaranya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat semua. Pada Ahad pekan malam ini kami dari grup Abdullah bin Abbas yang mendapatkan giliran tugas negara yang Masya harus Allah, Masya menjalankan. Allah. Jadi mulai dari MC, Negara pembaca ya. tilawah, sari tilawah, dan sharing session nanti semuanya dari grup Abdullah bin Abbas. Tema kajian kita malam ini yaitu konsep hidup Muslim sejati. Baiklah, terlebih dahulu saya akan bacakan random acara kajian online pekan ini. Pertama, nanti ada prakata dari Dewan Ustadz BMI yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Jalaluddin. Lalu dilanjutkan pembacaan tilawah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 dan 256 oleh Bapak Supraitno dan diterjemahkan oleh Bapak Heri Sigit. Selanjutnya pemaparan materi kajian oleh Bapak Ustadz Ade Tatan Budi Rahman dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta kajian. Setelah itu ada sharing session oleh Bapak Bangun Naripianto. Setelah itu mungkin ada pengumuman atau informasi dari pengurus BMI. Dan terakhir, MC menutup acara. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Ustadz Asep Jalaluddin untuk menyampaikan 1-2 kata. Dengan ini saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Samsul Santiung. Kebetulan Ustadz Asep malam hari ini berhalangan. Beliau lagi di pondok putrinya yang di Cikarang. Mohon maaf saya ganti dulu Pak ya. Oh ya, Pak. Saya nanti. Ya. Silakan, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak sekalian. Terima kasih kepada Bapak MC terbiasa malam hari ini Bapak Samsul Alam Santiung yang telah membuka acara kita dari grup Abdul bin Abbas, binaan dari Ustadz Asep Jalaluddin. Allah beliau malam hari ini berhalangan, sedang ada di Cikarang ya, mengamanahkan kepada saya itu ya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada sekalian, kepada pengurus Berkah Indonesia. Dan malam hari ini Bapak Iwan Nambai juga berhalangan hadir, beliau lagi perjalanan dari Semarang ke Bogor. Kita doakan perjalanan beliau dari Semarang ke Bogor diberikan Allah kemudahan dan kelancaran sampai kembali ke rumah di Villa Mutiara. Amin ya rabbal alamin. Kami dan juga kami dari Dewan Ustadz mengucapkan ahlan sahlan kepada semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Dan juga khusus kepada peserta baru baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya. Yang ternyata ketika kemarin kita buka, yang paling banyak masuk di angkatan bulan ini adalah dari grup ibu-ibu ya kan, ibu-ibu ya. Sehingga alhamdulillah kita sudah disiapkan, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Tentunya kami dari Dewan Guru, Dewan Ustadz juga ya, banyak sekali kurangan-kurangan yang ada di kami, ya kan. Kami perlu berbenah terus, sehingga nanti lebih baik lagi, sehingga
pengajaran yang lebih baik lagi. Makanya dari itu kalau nanti ada apa namanya saran masukan dari peserta ngaji, ya silahkan nanti bisa sampaikan langsung ke ustadznya langsung atau ustadzahnya. Misalkan pas ngajar ustadznya suaranya nggak jelas, videonya nggak jelas, ya kan? Nah, silahkan sampaikan ke kami, Pak ya. Langsung yang utama dengan para ustadznya langsung. Ya nanti ustadznya bisa koordinasi dengan saya, dengan kami dari tim audio dan video di studio kita, gitu ya ya. Ya nanti jangan sampai ada yang pendam. Oh, ini ustadznya suaranya nggak jelas, videonya seling nggak nampak. Ah, ya nanti bisa ganti kalian apa disampaikan ke ustadznya atau ke pengurus, gitu ya. Tidak banyak sampaikan kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah ustadz kita sudah sampai di studio kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita supaya bisa menerima ilmu dan semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya. Makasih Ustadz Sam. Sama-sama, Pak. Selanjutnya pembacaan tilawah yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 dan 256 oleh Bapak Supraitno dan dilanjutkan nanti terjemahannya oleh Bapak Heri Sigit. Silakan Pak Brait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-bapak dan Ustadz sekalian dalam nanti membaca tilawah ayat Al-Quran, mohon jika ada kekeliruan mohon bisa dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan
dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahu lagi. Terima kasih Pak Prayit dan Pak Heri. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ustadz Ade Tata Budi Rahman untuk menyampaikan kajiannya yang berjudul Konsep Hidup Seorang Muslim. Dengan ini saya persilakan Pak Ustadz Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang tak pernah berhenti menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita yang tiada terhingga. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam hidup ini. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernapas, bisa menghirup oksigen. Kita masih dipertemukan dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita seperjuangan. Itu adalah nikmat yang tak terhitung harganya. Adapun nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah nikmat yang tak ternilai juga. Nikmat Islam adalah ketika dalam hidup ini diatur oleh Islam, maka dalam kehidupan ini akan rapih, akan teratur, akan beres semuanya. Kemudian dengan nikmat iman, maka kita akan diberikan ketenangan oleh Allah.
kita akan berpegang kepada sebuah prinsip kehidupan yang kuat. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan dalam hidup ini, maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang besar ini yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, suri teladan sejati kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tidak ketinggalan kita semua. Mudah-mudahan menjadi pengikut yang setia, menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah mengenai konsep hidup seorang muslim. Di sini muslim yang akan dijelaskan adalah muslim yang benar-benar muslim. Artinya muslim sejati, muslim yang sebenarnya. Karena di lingkungan kita ini ada orang yang mengaku muslim, tapi perilakunya tidak seperti Islam, tidak seperti orang muslim. Bahkan jauh dengan akhlak-akhlak yang islami. Itu banyak seperti itu. Kemudian mereka mengaku beriman, tetapi dalam prakteknya tidak mewujudkan orang-orang beriman. Di sini menunjukkan akidahnya lemah. Yang mana akidah ini artinya suatu keterikatan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima secara total apa yang disampaikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Itu adalah muslim sejati. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah ini adalah secara paripurna, secara keseluruhan, secara totalitas. Semuanya serahkan kepada Allah, lahir dan batin, dalam segala aspek kehidupan. Jangan setengah-setengah, jangan sebagian-sebagian. Tidak ada Islam yang setengah-setengah, tapi harus kafah, sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Berarti kalau hanya sebagian-sebagian, yang sebagian lagi berarti mengikuti langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang akan terus mencari peluang untuk menyesatkan agar umat Islam tidak Islam yang sebenarnya. Wala ugwiyanahum. Aku akan benar-benar membelokkan umat Islam. Bisa kita lihat di dalam surat Al-A'raf. Ketika iblis berdialog dengan Allah untuk menyesatkan umat Islam. Agar Islamnya itu tidak Islam. Bagaimana kata Allah? Wahai iblis, kamu tidak mau tunduk berdasarkan perintah Allah kepada Adam. Berarti kamu adalah sesat. Dan kamu akan aku masukkan ke dalam api neraka, kata Allah. Bagaimana kata iblis? Wahai Allah, kalau begitu
engkau menyatakan sesat kepada aku, kata iblis, tidak apa-apa. Tetapi aku akan mencari teman-teman hamba-hambamu, sehingga hamba-hambamu itu akan terpeleset dari kebenaran dan akan terpisah dari jalan yang lurus. Itu kata iblis. Bisa kita lihat di surat Al-A'raf ayat terakhir. Nah, maka setan berjanji, dan aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Terus aku akan mencari peluang. Kemudian di dalam hadis qudsi sebutkan, kalau di Al-Quran tidak ada ya, tapi dari diskusi sebutkan, Allah pun menjawab, wahai iblis, silakan goda hamba-hambaku. Tetapi selama hamba-hambaku beristighfar dan memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni. Ternyata di sini istighfar merupakan alat yang luar biasa sebagai tameng ketika kita terjerumus. Jadi selama kita hidup, kemudian kita merasa bersalah, merasa menyimpang dari ajaran Allah yang sebenarnya, kemudian kita istighfar dan kita taubat, Allah masih menerima selama hayat di kandung badan. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan direncanakan dosanya. Asalkan berbuat dosa nanti akan bertobat. Itu tidak bisa begitu. Tapi sekali kita istighfar, ingat kepada kesalahan, kita harus kembali kepada Allah. Dan betul-betul menyesal atas kesalahan itu. Nah, itulah. Nah, maka di sini bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang muslim sejati? Di sini untuk menjadi seorang muslim sejati harus punya konsep. Tidak asal-asalan. Tidak ikut-ikutan. Tidak hanya taklid. Kita tentang Islam tidak hanya mendengar, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya ramainya saja. Tidak hanya melakukan rutinitas ibadah saja, tapi harus punya pola, harus punya konsep umat Islam itu. Itu yang pertama. Apa konsepnya? Konsep dasar daripada muslim sejati adalah kalimah thayyibah. Itu konsepnya. Kemudian garis besar aplikasi daripada konsep yang tadi kalimah thayyibah yang berbunyi la ilaha illallah, maka diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ada satu pernyataan yang mana itu merupakan sebuah pernyataan sumpah di hadapan Allah. Allah menyaksikan. Apa pernyataannya? Pernyataannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah konsepnya. Nanti kita kembangkan. Apa arti iyyaka? Iyyaka di sana adalah taukid. Ada sidah di sana. Bukan iyyaka tapi iyyaka. Artinya hanya kepadamu. Tidak ada yang lain. Satu pun, setitik pun, apapun tidak ada yang lain. Hanya kepadamu. Na'budu. Aku menyembah. Kami menyembah. Hanya kepadamu. Kak di sana kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Idza sa'alaka fas'alillah fa idza sta'anta fasta'in billah.
Apabila kalian minta, mintalah kepada Allah. Apabila kalian minta pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kemudian Allah pun berjanji. Bikin satu perjanjian lagi. Di dalam surat Al-Baqarah. Karena hamba-hambanya sudah menyatakan pernyataan itu, kemudian harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di dalam proses kehidupan banyak godaan dan rintangan. Tetapi tetap Allah akan berikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Apa pernyataan Allah yang selanjutnya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, bila mana hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan, inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan mengabulkan semua permohonanmu. Kata Allah seperti itu. Falyastajibu li. Tapi laksanakan hak kami. Lakukan aturan kami. Laksanakan apa yang diperintahkan kami. Untuk kepentingan kalian. Kami tidak semata-mata memerintahkan kepada kalian. Kecuali ada manfaatnya buat kalian. Ada hikmahnya buat kalian. Akan menyelamatkan kalian. Dan kami tidak semata-mata menurunkan larangan. Kecuali kalau kalian melanggar larangan itu, maka akan terjadi kemadorotan, kecelakaan, kehinaan buat kalian. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan harus yakin kepada kami bahwa kami akan membalas satu titik pun apa yang kalian kerjakan. Yakin kepada kami. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Itulah janji Allah. Kemudian kembali kepada konsep yang tadi. Apa sih sebenarnya kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah itu adalah konsep dasar. Dan itu sudah perjanjian ketika di alam arwah, ketika di alam ruh. Manusia dengan Allah. Semua manusia ketika Nabi Adam, di masa Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, sampai menjelang kiamat, hari kiamat, itu semua manusia yang akan dijadikan di dunia itu dikumpulkan di alam ruh. Dan di sana pula Allah melakukan sebuah perjanjian. Bagaimana kata Allah? Itu dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah, alastu birabbikum. Benarkah engkau mengaku bahwa aku adalah Tuhanmu? Kata Allah begitu. Mereka seraya berkata, bala syahidna. Betul, aku menyaksikan. Agar nanti kalian tidak mengatakan bahwa aku adalah lupa, aku adalah lalai terhadap hal ini. Nah, itulah sudah sebuah perjanjian. Tetapi ketika dihidupkan di dunia, maka manusia itu bermacam-macam. Secara garis besarnya terbagi 3 bagian dalam surat Al-Baqarah. Ayat 1 sampai ayat 20. Wujudnya manusia terbagi 3 bagian. Padahal dulu sudah bersumpah semuanya. Jadi intinya manusia itu memiliki fitrah keimanan kepada Allah. Hanya ketika diciptakan di dunia ini, dengan diberikan berbagai macam ujian, maka manusia itu
banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya tadi janji setan itu. Satu janji setan, yang kedua manusia diberikan hawa nafsu. Maka banyaklah penyimpangan-penyimpangan di sana. Manusia cenderung kepada hal yang bersifat fisik, bersifat materi, bersifat real kelihatan. Tapi manusia banyak tidak yakin kepada kehidupan yang hakiki, kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, maka di dalam surat Al-Baqarah tadi terbagi 3 bagian cara garis besarnya. Yang pertama adalah kelompok muttaqin. Tanda-tandanya udah sebutkan di sana. Percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, percaya kepada hari akhir, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Nah, itu tanda-tanda orang bertakwa. Yang pertama adalah kelompok muttaqin. Kemudian yang kedua adalah kelompok kafirin. Yang kufur, yang ingkar. Kufrun artinya tertutup. Gisyawah. Al-gisyawah, tertutup. Jadi tidak pernah menerima kebenaran yang datang dari Allah. Walaupun pada dasarnya mereka tuh tahu Tuhannya itu Allah, tahu dia. Tetapi tidak mau diatur dengan aturan Allah. Jadi orang kufur itu bukan tidak yakin kepada Allah, dia sang pencipta, dia yang memberikan rezeki. Ketika ditanya orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Itu hanya sebagai perantara saja, wasilah. Itu bilangnya, seperti itu. Saking tidak mau diatur oleh Allah, maka disebutlah kufur. Jadi orang yang menolak kebenaran, satu ayat dari Al-Quran itu sudah kufur. Jadi yang disebut kufur itu bukan mutlak tidak percaya sama Allah, ya sebetulnya percaya. Cuma mengingkari aja, gitu. Mengingkari, dia tidak mau mengikuti aturan Allah. Maka disebutkan kelompok kedua, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatun walahum adzabun azim. Sungguhnya orang-orang kafir itu mau dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, tetap mereka tidak akan beriman kepada ayat-ayat Allah. Khatamallahu, Allah telah mengunci mati hatinya, ala qulubihim, atas hatinya, wa ala sam'ihim, pada pendengarannya, wala absarihim, juga kepada penglihatannya. Gisyawah, seolah-olah tertutup. Hakikatnya adalah tertutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Itulah orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, orang munafikin. Ini panjang ceritanya. Dijelaskan oleh Allah dari ayat ke-7 sampai ayat ke-20. Itu orang munafik. Bisa bapak-bapak dan ibu-ibu baca di Al-Quran ya. Itu. Orang munafik itu seperti apa pengingkarannya. Nah, maka kita kembali bagaimana konsep hidup seorang muslim. Itu konsep dasarnya adalah kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Tiada ilah. La di sana adalah menafikan, meniadakan segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ada. Illa istisna, kecuali pengecualian, Allah illallah, kecuali Allah. La ilaha. Tidak ada yang dicintai. Tidak ada tempat bergantung. Tidak ada tempat meminta. Tidak ada yang diibadahi. Tidak ada yang disembah. Illallah, kecuali Allah. Itulah konsep dasarnya. Sehingga seorang muslim dalam hidupnya hanya lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku
Segala aktivitas yang dilakukan dalam hidup ini sampai matiku hanyalah untuk Allah. Itu dalam surat Al-An'am ayat 162. Nah, pengertian Islam itu sendiri adalah berserah diri secara total. Nah, maka itulah aplikasinya tadi inna sholati. Sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah semata. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan aku menyatakan aku adalah yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini di dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana aplikasi daripada kalimat la ilaha illallah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Nah, ini mengenai kalimat la ilallah. Yang mana kalimat la ilallah betul-betul menyatu dengan jiwa kita, dengan jiwa seorang muslim. Jangan terpisah. Kalau terpisah hanya mengucapkan, itu semua bisa. Anak kecil pun bisa. Tapi kita yang sudah mukalaf, yang sudah dewasa, yang sudah punya tanggung jawab, masukkan kalimat thayyibah ini ke dalam jiwa kita. Masukkan ke dalam batin kita. Wujudkan dengan lahiriah kita, dengan aktivitas kita, dengan kegiatan kita. Bagaimana supaya berbagai macam aktivitas yang kita lakukan adalah merupakan cerminan daripada la ilaha illallah. Seperti itu. Maka digambarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perumpamaan kalimatan thayyibatan. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Kasyajaratin thayyibatin. Bagaikan sebuah pohon yang baik, pohon yang indah, pohon yang hebat. Yang mana pohon itu betul-betul menarik perhatian. Sebuah pohon yang sangat indah. Asluha sabitun. Yang mana akarnya itu menancap ke tanah. Kuat, kokoh. Itu gambarannya. Nah, artinya akidah kita betul-betul mendalam. Merasuk ke dalam hati yang paling dalam. Asluha sabitun. Sekarang kalau kita ilustrasikan, fungsi akar itu apa coba? Mungkin kalau rumah pondasi. Kalau kita ilustrasikan rumah tanpa pondasi seperti apa? Nah, sekarang pohon tanpa akar tidak akan menjadi pohon. Tetap akar nomor satu memegang peranan penting. Fungsi akar. Pertama adalah untuk memperkuat daya tahan pohon. Sehingga pohon itu betul-betul kuat. Tidak bisa goyah. Itu pohon. Karena akar. Tidak ada akar, pohon gampang roboh. Pasti roboh. Kalau tidak ada akar. Itu fungsi akar yang pertama. Fungsi akar yang kedua, coba. Fungsi akar yang kedua merambah ke dalam tanah untuk mencari sumber-sumber kehidupan pohon. Mencari sumber-sumber makanan, sumber-sumber air. Supaya pohon itu tumbuh besar dan semakin kuat. Itulah fungsi akar. Dan akar ini adalah sebagai akidah seorang muslim. Harus berpegang prinsip yang sangat kuat. Goyah, teguh. Tidak goncang, tidak ragu. Itulah asluha sabitun. Kokoh, teguh. Jadi
ketika kita seorang muslim hidup di tengah-tengah masyarakat, itu harus memiliki prinsip yang kuat, prinsip yang teguh. Tidak terombang-ambing oleh pemikiran ini dan pemikiran itu, ideologi ini dan ideologi itu. Tetap ideologinya satu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bahkan seorang muslim itu harus betul-betul bisa mewarnai masyarakatnya, mewarnai kehidupannya. Supaya dalam hidupnya tetap kokoh, tetap teguh. Digambarkan di dalam surat Al-Fat ayat terakhir, ayat 29. Itulah gambaran seorang muslim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Dzalika masalahum fit Taurah wa masalahum fil Injil. Kajadin akhraja sya'tahu fa'ajaru pastaglado pastawa ala suq. Sampai begitunya. Itu gambaran seorang muslim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sebagai pembimbing, sebagai pengayom umatnya. Sebagai contoh, sebagai tauladan. Sebagai sandaran tauladan itu Nabi Muhammad. Dinyatakan dalam surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Keras terhadap orang-orang kafir. Tegas. Tidak ada masuk pengaruh-pengaruh kafir, ideologi-ideologi kafir. Tidak akan masuk pengaruhnya. Tegas. Nah, maka tegas di sana bukan berarti kita ada orang kafir langsung diserang, bukan begitu pengertiannya. Nanti kita jelaskan. Jadi terhadap kekufuran dia terkunci. Ada batasnya. Ada penjagaan terhadap kekufuran. Ketika terganggu akidahnya, seorang muslim tidak akan pernah mundur. Tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah goncang ketika akidahnya diganggu. Itu dalam surat Al-Fat. Kemudian asyidda wal ruhamau bainahum, tetapi saling berkasih sayang terhadap sesama mukmin. Saling mencintai, saling kasih sayang. Itu secara fitrah, Maka dengan menjalin kasih sayang, dengan menjalin silaturahim, akan timbul di sana tawasau bil haqqi wa tawasau bisob. Sehingga timbul sebuah kekuatan semakin kuat. Dengan bersatunya muslim dan muslim, mukmin dan mukmin, itu adalah sebagai pengaruh kekuatannya luar biasa. Yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Itu konsep seorang muslim. Tarahum ruka'an sujadan. Ketika dia malam hari, dia ruku sujud di hadapan Allah sampai meneteskan air mata. Dia pasrah kepada Allah. Merasa diri lemah. La haula wala quwata illa billah. Sampai meneteskan air mata. Ketika malam hari. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Perlu kita perhatikan. Di dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar. Ayat ke-23. Ketika malam hari. Kemudian dia membacakan ayat-ayat Allah. Dibacakan oleh sendiri, tapi dia bergetar hatinya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran itu, taksyairu, sampai bergetar, merinding. Ketika membaca ayat-ayat Allah. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Saking takutnya kepada Allah, saking merendahnya kepada Allah ketika malam hari. Ruku dan sujud di hadapan Allah. Sehingga Allah semakin dekat, semakin dekat. Dia semakin yakin kepada Allah. Dia semakin tenang hatinya. Akhirnya ketika dia terjun di dalam kehidupan,
simahum fi wujuhi min asari sujud. Kelihat tanda-tanda bekas sujudnya itu. Itu kalimat majaz ya, Pak. Kalimat majaz. Apa yang dengan bekas sujud? Bekas itu bukan yang hitam di sini, bukan. Jadi aplikasi daripada dia khusyuk beribadah kepada Allah, di dalam kehidupannya dia betul-betul bermanfaat, berguna bagi masyarakat, tetapi ketika ada yang mengganggu akidahnya, dia tidak pernah mundur. Teguh bagaikan karang di tengah lautan, terombang-ambing oleh ombak dan gelombang, tetap tidak bergerak. Karena memegang prinsip keimanan yang sangat kuat. Itulah konsep hidup seorang muslim. Nah, maka di sini disebutkan di dalam ayat yang tadi, kasyajarotin toyibatin, bagikan sebuah pohon yang baik. Asluha sabitun, wa far'uha bis sama. Dan dahannya menjulang ke langit. Wa far'uha bis sama, menjulang ke langit. Indah kelihatannya, bagus, berwibawa. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Kemudian si pohon itu menghasilkan buah setiap saat yang bisa dinikmati oleh orang-orang. Ini ilustrasi, ini kalimat majaz. Maka para mufassirin menafsirkan kalimat ini. Orang Islam itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi setiap gerak, setiap ucap itu karena datang dari hidayah Allah, maka ada pengaruh terhadap orang lain dan bisa mewarnai kepada orang lain. Bukan malah terbawa arus, tapi justru umat Islam itu bisa mewarnai. Punya sibgoh. Sudah tersibuh dengan sibgohnya Allah. Selupan Allah. Nah, maka di sini Allah pun kalau umat Islam sudah seperti itu, maka yusabbitullahu ladina amanu bil qauli sabit. Di dalam ayat ke-26-nya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapannya yang teguh. Bil hayati dunya wa bil akhirah. Dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Itulah. Maka ada sinkronisasi dengan surat Al-Fat tadi ayat 29. Maka di sana pastawa ya. Di dalam surat Al-Fat ayat 29 tadi difirmankan akhraja kajar'in seperti tanaman. Akhraja syat'ahu. Kemudian tanaman itu mengeluarkan tunas-tunasnya. Artinya umat Islam akan melahirkan generasi yang baik. Generasi yang teguh. Generasi yang solih dan solehah. Itu umat Islam. Ketika umat Islam dalam kehidupan pribadinya, kemudian menjadi pribadi muslim, akan kuat pendiriannya. Ketika umat Islam berkeluarga, maka akan membangun keluarga yang hebat. Keluarga yang betul-betul beriman kepada Allah. Keluarga yang memiliki prinsip yang kokoh. Di samping sakinah mawadah warahmah. Itu sakinah mawadah warahmah adalah akibat dari keimanan yang kuat. Maka akan dibangun, tercermin di dalam masyarakat sakinah mawadah warahmah. Itu tentram, damai. Tapi terbentuk generasi yang baik kesananya. Jadi keluarga itu adalah salah satu kata Yusuf Qaradawi, tujuan berkeluarga itu adalah untuk melahirkan generasi yang baik, generasi muslim yang bagus, yang militan, yang kuat akidahnya, kuat ilmunya. Begitu. Akhraja syat'ahu. Fa'ajarahu, maka cabang itu mewujudkan sebuah tanaman. Dari tunas itu tumbuh sebuah tanaman. Kemudian fastagladha,
fastawa. Tanaman itu menjadi kuat, keras, kemudian tegak lurus kokoh ala suqihi di dalam tanah itu. Yujibu zurra, sehingga mengagumkan yang melihat. Si tanaman itu mengagumkan. Hebat benar. Masya Allah. Liyaghidu bihimul kufar, sehingga membingungkan orang-orang kafir. Nah, maka di sini baru seorang muslim itu akan betul-betul memiliki suatu pendirian yang kokoh. Nah, maka disinilah aplikasi seorang muslim, ya ayyuhaladina amanudhulu bisilmi kafah. Maka sebagai tanda-tanda seorang muslim sejati, dengan adanya kekuatan akidah tadi, sebagai kekuatan prinsip dasarnya adalah la ilaha illallah, akan memiliki as-sabat, keteguhan. Itu satu. Jadi tanda yang pertama adalah as-sabat, kokoh. Yusabbitullah, dia kokoh untuk memegang agama Allah. Nah, mengapa? Nah, maka Allah memberikan perlindungan kepada dia yang kokoh agamanya dan memberikan pertolongan. Itu. Nah, maka tadi dibacakan oleh Qori, ya, oleh Qori, bacakan ayat selanjutnya, ya. Allahu waliyul ladina amanu, harusnya dilanjutkan tadi ayatnya, yuhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur walladina kafaru auliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu kan setelah la ikraha fid-din, ya, tadi. La ikraha fid-din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Tidak ada paksaan di dalam agama, silakan. Allah memberikan akal untuk membuat pilihan. Ikut Allah, ikut selain Allah, monggo silakan. Ikut selain Allah lemah. Berarti siapa selain Allah? Tadi yang akan mempengaruhi, akan menyesatkan. Ikut Allah, itu tadi prinsipnya. Jadi yang pertama adalah teguh, kokoh, kuat, ya. Nah, maka di sini pernah disampaikan oleh salah seorang ulama besar, ulama yang mengkaji tentang pendidikan, Muhammad Nasi Ulwan, ya. Muhammad Nasi Ulwan, pakar pendidikan Islam. Di sana ada 5 karakter seorang muslim sejati. Yang pertama adalah salimul aqidah, akidahnya kuat. Kemudian sahihul ibadah, ibadahnya luar biasa. Ibadahnya. Artinya sahih ibadah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Tekun, kemudian sesuai dengan dicontohkan oleh Rasul ibadahnya. Kemudian yang ketiga, kata Muhammad Nasi Ulwan, al-matinul khuluq, akhlaknya bagus, perilakunya bagus. Jadi umat Islam itu mendakwahkan Islam itu dengan akhlak, dengan perilaku yang baik, bukan dengan kekerasan. Begitu. Kemudian yang keempat, al-harisu alal waqti. Jadi seorang muslim itu akan betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi efektivitas waktu itu betul-betul diperhatikan. Tidak ada waktu yang tidak bermanfaat. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi salah satu kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sholatnya khusyuk. Shahihul ibadah. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Akhlaknya bagus.
meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baik perkataan maupun perbuatan. Nah, al-haritsu alal waqti. Betul-betul akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, ilmunya luar biasa, musaqafatul fikri. Wawasannya luas. Maka di sini kita ditugaskan oleh Allah untuk mencari dan mengkaji ilmu. Tidak ada batasnya. Selama hayati kandung badan, maka kita ditugaskan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Nah, itu menurut Syekh Muhammad Nasih Ulwan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad. Nah, kemudian kembali kepada tadi, jadi kriteria muslim sejati yang pertama kokoh dalam kehidupannya, teguh pendiriannya, memegang prinsip yang kuat. Kemudian yang kedua, linul qulub li dzikrillah. Hatinya lembut. Tenang tapi lembut hatinya. Itu difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itulah karakternya. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah innal mu'minuna alladzina idza dzukira, ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Bergetar. Tadi dalam surat Az-Zumar juga sampai betul-betul merinding gitu kan. Ketika disebut nama Allah. Mengapa? Saking rindunya kepada Allah, saking cintanya kepada Allah. Secara sederhananya kalau diilustrasikan, kalau kita mencintai seseorang, ketika mendengar namanya kita bergetar hati. Itu seperti itu. Apalagi kita bercintai kepada Allah, ketika disebut nama Allah maka akan bergetar hati kita. Idza dzukira wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah imannya, bertambah dan bertambah. Maka untuk memperbaharui, untuk memperkuat iman, maka kita perbanyaklah membaca dan mengkaji Al-Qur'an. Insya Allah. Ya, wa idza tuliyat alim ayat jadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah dia selalu bertawakal di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun. Yang penting dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia berserah diri kepada Allah. Biarlah urusan rezeki adalah urusan Allah. Yakin Allah akan menjamin. Yang penting kita lakukan perintahnya. Pastajibuli wal yu'minu bi, itu konsepnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah iltijam bis syar'i. Jadi konsisten melaksanakan syariat Islam. Tidak dipilih-pilih, tidak dipilah-pilah. Sami'na wa ata'na. Bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya. Idza kana qaulal mu'minin idza du'u liyakum bainahum qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu syariat dari Allah. Karena syariat bukan untuk memadaratkan kita, justru syariat adalah untuk menjaga kehidupan kita. Supaya hidup kita rapih, teratur. Yakin dengan itu. Maka konsisten dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iltijam bisyar'i. Kemudian, yang keempat, li'a'la kalimatillah. Dia punya kecenderungan ya dalam jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Sebagaimana misi Rasul, liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billah syahida. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus rasulnya untuk menyampaikan dinul haq, agama Islam. Liyudhirahu ala dini bil huda ya. Bil huda membawa petunjuk, kemudian membawa agama yang hak, liyudhirahu ala dini kulli, agar agama-agama itu dimenangkan dari agama-agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Kemudian yang terakhir, as-sabru, sabar. Kalau kita tidak sabar, nah itu bahaya. Tetap
tanamkan kesabaran di sana. Ya, tanamkan kesabaran di sana. Nah, mari kita berwasiat tentang kesabaran. Karena banyaknya berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Baik tantangan intern maupun ekstern. Intern yang datang dari kita, diri kita, hawa nafsu. Ekstern adalah yang datang dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang selalu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Mengganggu akidah kita. Supaya kita jauh dengan Islam. Supaya kita jauh dengan Al-Quran. Itu orang-orang kafir dan orang munafik. Terus mereka punya misi. Walan tardo angkal yahudu wala nasaru hatta tatabi'a millatahum. Dan mereka tidak akan pernah enak dalam hatinya. Tidak akan bisa tidur sebelum umat Islam mengikuti akidah mereka. Nah, di sanalah perlu ditanamkan kesabaran. Nah, maka di sini kita perlu untuk li'i'la kalimatillah. Tegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Nah, tetapi orang beriman tadi punya kecenderungan, punya keinginan, kemauan yang keras untuk li'i'la kalimatillah. Silakan kita, ketika kita punya potensi, bangunlah potensi itu untuk menegakkan kalimat Allah. Kita punya lembaga, manfaatkan lembaga itu menegakkan kalimat Allah. Kita punya organisasi, maka jadikanlah organisasi untuk li'i'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah apa yang disampaikan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita, ya, termasuk diri saya sendiri, betul-betul bisa mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja sementara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ishad bi anna muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ade Tata. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Monggo, Oke, ada Bapak. pertanyaan. Saya bacain pertanyaannya. Iya, monggo. Dari Pak Agus Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, manusia ketiga golongan tersebut, bagaimana kehidupan di akhirat nantinya? Terima kasih. Iya. Itu satu dulu, Pak. Satu dulu ya. Oke, satu. Iya. Ya, Ustadz. Itu sudah jelas ya, janji Allah ya. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang pertama adalah kelompok orang bertakwa itu jelas-jelas oleh Allah akan dijamin kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagi di dunia bagaimana orang bertakwa itu? Kelompok pertama di dalam surat At-Tolak ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min haitsu la yahtasibu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan hidup. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya Allah akan memberikan jaminan di dunia bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian di akhirat sudah jelas orang yang bertakwa itu akan dimasukkan kepada surganya Allah. Insya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling takwa. Nah, kemudian sudah jelas yang kedua, innalladzina kafaru sawaun alaihim la'angdartahum am lam tundirhum. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wal absarihim gisawatun walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Dan mereka orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih di neraka. Itu. Dan yang ketiga, orang munafik sama akan dimasukkan ke dalam api neraka.
Darul aspalin ya, di dalam hadis sebutkan, maka orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling dasar, gitu, di bara apinya neraka yang paling dasar. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu orang yang berpura-pura, Ketika bersatu dengan orang Islam, maka dia pura-pura baik, tetapi ketika di belakang dia membuat membuat strategi untuk mengecohkan umat Islam, untuk menipu umat Islam. Di sana kan yukhadi'unallah, mereka hendak menipu Allah. Waladina amanu, dan orang-orang yang beriman. Maka sama, baik orang kafir, orang-orang munafik, tempatnya adalah api neraka. Itu saja, Pak. Monggo. Masih ada, monggo? Masih ada penanya berikutnya, Pak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Mohon penjelasannya tentang makhluk yang namanya jin, syaitan, dan iblis. Iya. Silakan, Pak Ustaz. Monggo. Di sini ada makhluk jin, syaitan, dan iblis ya. Pertama iblis ya. Iblis itu adalah dari makhluk jin di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Bisa kita lihat nanti. Jadi iblis itu adalah sebangsa jin yang membangkang kepada Allah ketika disuruh sujud kepada Adam. Dia adalah sombong, ya, sombong, tidak mau tunduk, sampai dia mengatakan, apakah aku harus tunduk kepada Adam? Padahal aku dibuat dari api dan Adam dibuat dari tanah. Nah, kalau mau juga Adam tunduk sama aku. Pada itu perintah Allah. Nah, akhirnya iblis itu dengan kesombongannya, maka Allah mencap menjadi makhluk yang sesat. Kemudian iblis punya tentara, Pak. Punya tentara, punya pasukan. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Tentaranya itu bangsa jin dan bangsa manusia. Ada disebut dengan syaiton. Nah, ada setan jin, ada setan manusia. Setan jin yang suka berbisik-bisik ke dalam hati. Ketika kita akan melakukan kebaikan, maka tidak jadi kita melakukan kebaikan. Bahkan kembali kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita mau jujur, kemudian syaiton jin itu berbisik-bisik supaya kita tidak jujur. Karena kalau jujur, sayang itu untungnya banyak. Pedagang yang tidak jujur, itu dibisik-bisikin oleh syaiton, ya, setan jin. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, ketika sendirian dibisik-bisikin, mumpung tidak ada orang, silakan bebas lakukan apa saja. Yang penting enak kamu. Nah, itu bisikan-bisikan syaiton jin. Kemudian syaiton manusia. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nas kan, minal jinnati wan nas, ya, dari setan jin dan setan manusia. Yang disebut dengan syaitan manusia itu adalah yang sudah berbentuk manusia, kemudian mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Bisa, Pak, setan manusia itu bisa kadang-kadang bisa teman kita, bisa sahabat kita, bisa. Pokoknya selama mengajak kepada kemaksiatan, itu adalah setan manusia. Kemudian kita terpengaruh. Nah, itu bedanya iblis dengan syaiton, dengan jin. Udah terjawab semuanya sebetulnya. Udah terjawab. Tetapi kalau dilihat dari ciptaannya, iblis terbuat dari api, jin juga, karena sebangsa jin juga terbuat dari api. Kalau jin, ya, seperti manusia disuruh beribadah. Beda dengan iblis. Kalau iblis udah membangkang, tidak mau beribadah. Anak buahnya adalah syaiton. Itu kan. Nah, jin terbuat dari api. Iblis juga terbuat dari api. Kalau manusia terbuat dari tanah. Gitu. Manusia terbuat dari tanah. Nah, kemudian ada malaikat. Malaikat terbuat dari cahaya.
Itu bukan dari apinya tapi dari cahayanya. Kalau malaikat sifatnya taat terus. Kalau manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang taat, ada yang maksiat, itu manusia. Ya. Kemudian jin juga sama, disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang taat, kalau jin yang taat akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul. Itu. Tapi kalau yang tidak taat, ya mengikuti iblis, namanya syaiton. Begitu ya Pak ya? Baik, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Taufik Maulana. Iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah Waalaikumsalam. baca buku Al-Wafi Hadis Arba'in. Iya, betul. Kurang lebih bunyinya perangi orang-orang kafir. Maksud dari hadis tersebut bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Oke, monggo. Nah, di sana perangi orang-orang kafir, kalau itu tergantung situasi dan kondisi orang-orang kafir itu sendiri. Kalau mereka menyerang, mereka itu menyerang bukan dengan bukan dengan senapan, bukan bom dan sebagainya, bukan dengan itu sekarang. Tetapi mereka menyerang dengan ideologi. Maka di sana terbukti ada yang disebut dengan ideologi sekularisme. Jadi ideologi yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Ada yang mengatakan liberalisme. Liberalisme itu adalah menyamakan semua agama, bahwa semua agama itu benar. Semua punya keyakinan. Kita harus saling menghargai dan menyampaikan toleransi, konsep toleransi yang salah. Itu liberalisme. Kemudian banyak isme-isme yang lainnya juga, materialisme atau agnotisme. Agnotisme adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan adalah materi. Nah, sehingga mereka dengan ekonominya terus merangsek supaya umat Islam cenderung kepada materi. Karena materi adalah sumber kebahagiaan. Nah, itu perang ideologi, Pak. Namanya Ghazwatul Fikri. Nah, itu tetap kita memeranginya dengan ideologi juga. Dengan apa? Dengan tadi yang dijelaskan oleh saya. Dengan akidah yang kuat. Dengan ajaran Allah. Nah, kita sampaikan argumen-argumen yang kuat kepada mereka. Dan kita hati-hati jangan terbawa. Gitu. Jadi cara memeranginya kita hadapi mereka itu dengan argumen-argumen tentang kebenaran. Karena argumen-argumen mereka sangat lemah sebetulnya. Itu maksud perangi di sana seperti itu. Adapun dulu ketika zaman Rasulullah, mereka menyerang. Mereka menyerang dengan kekuatan senjatanya. Hanya umat Islam pun tidak mau mundur, tidak boleh mundur. Harus bertahan. Timbullah peperangan di sana. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Begitu. Nah, itu tergantung situasi dan kondisi. Itu bagaimana cara memerangi mereka. Itu, Pak. Iya. Terima kasih Ustaz penjelasannya Ustaz. Iya, sama-sama. Baik, Pak Ustadz, makasih. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Pembacara. Kalau boleh satu terakhir. Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Selamat malam. Semoga Ustadz juga selalu dalam kesehatan, kebaikan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustadz, tadi ada kata-kata yang menarik bahwa kita itu harus punya iman yang harus kita lakukan secara kafah gitu ya. Ya betul. Secara Islam. totalitas. Islam Ya. secara kafah atau totalitas. Nah, betul. Sementara kita tahu bahwa iman itu naik turun, Tan. Hari ini mungkin entah itu sengaja atau tidak sengaja, tapi jelas iman itu adalah naik turun. Hari ini mungkin bisa kenceng, bisa tidak lupa, tapi mungkin besok bisa lupa atau kalah kepleset gitu ya. Nah, terus bagaimana Tats? Sama seperti misalkan baterai,
pada saat kapan kita bisa tahu bahwa baterai kita itu atau iman kita itu harus di-recharge gitu ya. Kalau aki ya disetrum ulang lagi gitu lah supaya sinarnya lebih terang lagi. Nah, kira-kira gimana Tat dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Di dalam sebuah hadis dikatakan al-imanu qaulun wa fi'lun yajidu wa yankusu. Jadi iman itu dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan. Tetapi akan kelihatan ketika dipraktekkan dengan perkataan dan perbuatan yajidu wa yankusu. Kadang pasang, kadang surut ya, itu keimanan itu. Kalau lagi naik, lagi surut itu kan. Nah, itu tanda-tanda orang ketika surut keimanannya itu sebetulnya akan dirasakan juga oleh diri sendiri dan akan dilihat oleh orang lain dalam aplikasinya, dalam wujudnya. Misalnya tadinya kita rajin banget sholat berjamaah, tidak pernah kelewat berjamaahnya, baca Quran terus. Tetapi sewaktu-waktu kadang kita kena putur, melemah. Sholat jadi malas, baca Quran jadi malas. Itu kan semakin menurun. Nah itu kadang-kadang dalam jiwa setiap orang itu kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Itu hampir semua manusia mengalami seperti itu. Jadi iman itu kadang fluktuasi, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, gitu kan. Nah, yang tidak boleh itu drop itu. Kalau turun ya wajar, naik bagus, hebat. Tapi jangan drop. Kalau drop itu bahaya, gitu. Artinya imannya lepas, jangan sampai. Nah, bagaimana caranya supaya keimanan itu bisa naik, bisa terus, gitu kan? Nah, ketika iman itu melemah, maka yang pertama mari kita yakini di dalam hati bahwa semua perbuatan kita akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu satu. Segerak apapun, setitik apapun, semuanya akan dilihat oleh Allah. Itu satu. Dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, upayakan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Cari lingkungan yang baik. Itu oleh saya sendiri, Pak, itu sangat terasa. Dulu saya pernah ketika menginjak dari masa remaja ke masa dewasa itu, ketika menemukan lingkungan yang tidak baik, di sana benar-benar perang. Kalau terus-terusan berada dalam lingkungan itu, bisa terjadi. Makanya ada usaha, cari lingkungan terbaik, dekati para ulama, dekati para ustadz, dekati para kiai. Insya Allah akan betul-betul membantu. Itu adalah teman dan sahabat kita yang baik itu adalah yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaulah dengan ulama, bergaulah dengan dekati para ustadz, para kiai, dekati. Agar bisa memberikan warna kepada kita. Sehingga ketika iman kita mau drop, cepat bisa terarahkan kembali. Kemudian yang ketiga, dengan zikrullah. Itu kata Imam Ghazali, coba lakukan zikrullah, zikir kepada Allah. Dan banyak membaca Al-Quran. Itu banyak membaca Al-Quran. Nah itu untuk salah satu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya mudah-mudahan di sini ada faktor hidayah juga, ya, faktor hidayah juga, dan hidayah ada hidayah taufik, ada hidayah ilmiah. Kita tahu tapi kita belum bisa melaksanakan. Kita udah segala tahu. Nah, maka mohonlah kepada Allah, maka ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana dalam Al-Qur'an ada kalimat
ihdinas siratal Mustaqim. mustaqim. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah konsep kehidupan ketika sholat dibacakan sehari semalam 17 kali supaya kita tetap berada dalam keimanan yang tetap dan kita bisa melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Itu sementara, Pak. Enggak. Matur suwun Ustadz. Sama-sama. Semangat. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Setio Budi. Terima kasih. Berikutnya Pak Ustadz ada pertanyaan dari Pak Toto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk menjadi Muslim dan iman itu kan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Jadi betul, kita betul. berusaha, Allah yang menentukan. Mohon penjelasannya. Iya, iya. Maka di sana tadi disebutkan, Pak, ada hidayatul ilmi, ada hidayatul taufik, ya. Hidayatul ilmi itu sebagai jalan supaya kita pertama kali tahu tentang hukum-hukum, tentang ajaran Islam, tentang prinsip-prinsip Islam, kita harus tahu dulu. Kalau itu kita tidak tahu, bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran Islam? Gitu. Nah, maka di sini ikhtiarnya kita dengan ilmu terlebih dahulu. Harus tahu ilmunya, itu ikhtiarnya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka di sini ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lebih besar kebencian di sisi Allah. Dia tahu dan sering mengatakan tetapi dia tidak melakukan. Nah, itu hati-hati. Sudah tahu dosanya itu lebih besar daripada orang yang belum tahu. Gitu. Sudah tahu tapi tidak melakukan. Gitu. Nah, maka di sana terus kita mohon petunjuk kepada Allah. Begini, kemudian ada ini Pak ya. Ini mau saya kasih bekal nih. Ketika itu Ummu Salamah ditanya oleh para sahabat ketika Ummu Salamah pada waktu itu menjadi istri Rasulullah SAW. Wahai Ummu Salamah, apa sih yang sering diucapkan oleh Rasulullah, doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah dalam keseharian yang sering engkau dengar dari kata Rasul? Itu Rasul, Pak. Apalagi kita gitu, itu tingkat Rasul nih. Kemudian Ummu Salamah menjawab, yang saya dengar doa keseharian Rasulullah yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Itu yang sering dengar. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati saya ini untuk senantiasa berada dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Nah, itu Rasul mengucapkan seperti itu. Padahal Rasul kan keimanannya sudah kuat, Pak. Nah, itu untuk apa? Contoh kepada kita agar kita tetap dalam keimanan yang teguh, dalam keislaman yang benar. Tuh. Kemudian ada lagi di dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan aku setelah aku mendapat petunjuk darimu. Nah, itu bagi orang yang sudah punya ilmu itu, doa itu. Sudah punya ilmu, nah tinggal kita melaksanakan. Nah, maka laksanakannya dengan ikhtiar yang tadi. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Pak Ustadz. Ya, Mungkin sama-sama. udah waktunya juga nih, jadi mungkin udah pertanyaan ditutup. Iya. Udah waktunya udah. Oke, makasih Pak Ustadz atas kajiannya dan jawaban-jawabannya. Semoga kita semua menjadi Muslim sejati, Pak Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya kita ada yang sharing session oleh Bapak Bangun Arifianto. Pak Samsul, mungkin sebelum itu Pak Ustadz mau menutup dulu, Pak, biar tutup dulu. Oke, ditutup dulu. Oke, silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah acara kita dari awal sampai akhir sudah
selesai kita laksanakan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan yang pertama, apa yang saya sampaikan, kalau benar itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan diri saya sendiri. Dan yang benar, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan yang terakhir, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzil Islam al muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Selanjutnya sharing session oleh Bapak Bangun Arifianto. Monggo Pak Bangun. Oke, baik Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara pengajian malam ini. Kami dari grup Abdullah bin Abbas memang mendapat jadwal untuk ada yang jadi moderator, sharing session gitu. Nah, kebetulan saya diminta untuk sharing-sharing selama pengajian, pengalaman pengajian selama ini. Jadi mungkin saya boleh cerita, perkenalkan saya Bangun Arifianto. Jadi kebetulan saya ini adik iparnya Pak Iwan Hambali. Jadi ya. Jadi gitu toh. Jadi suatu saat tuh saya tuh main ke rumah Pak Iwan mungkin awal tahun 2021 ini ya, ditawari, "Adik ikut ngaji, anak-anak sipil gitu kan." Oh iya siap Mas. Udah beberapa bulan setelah itu ini saya diundang ngaji ini kan. Nah udah tanpa pikir panjang langsung aja gabung. Nah, karena saya merasa gini Bapak-bapak sekalian. Ini saya tuh udah kepala 4, mikir duniawi saja kan gitu. Kapan saya mikir akhirat? Kalau nggak dipaksakan nggak akan bisa kan gitu ya. Alhamdulillah selama ini ada online ini sangat membantu. Jadi dulu saya ingat itu tahun 2017 itu saya sampai cari pengajian. Saya waktu itu ditugaskan di proyek di Tanjung Priuk kebetulan. Saya cari pengajian yang salaf gitu ya. Nah, saya ikut. Tapi ya itu karena kesibukan, karena waktu itu belum ada online gitu. Karena kesibukan, akhirnya cuma datang sekali ya sudah. Akhirnya tersibukkan oleh hal duniawi lagi kan gitu. Sekedar sholat 5 waktu, ngaji ya kadang-kadang kan gitu. Nah, ya terus balik lagi ke tadi. Jadi kami ya masuk pertama tuh di grup Ja'far bin Abi Thalib awalnya. Itu bareng Pak Samsul dan teman-teman, lalu digabung di Abdullah bin Abbas. Terus bulan Juli itu Juli 2021 jalan. Awalnya dari Iqra, dan ternyata memang selama ini saya tuh ngaji tuh banyak sekali salah. Hanya sekedar bisa baca Quran saja, tapi tajwid dan lain-lainnya tuh waduh, ternyata kok ya semoga Allah mengampuni lah. Ternyata banyak sekali kesalahan. Alhamdulillah. Ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan selama saya ini membaca Quran gitu. Alhamdulillah kemarin sudah sampai di Al-Baqarah ayat 237 loh nggak salah. 37 itu.
Ya, alhamdulillah selama ini dibimbing oleh bapak-bapak ustadz dari BMI ini, alhamdulillah banyak sekali kemajuan. Jadi saya merasa apa ya, kalau introspeksi itu udah kepala 4 ternyata belum apa-apa gitu loh. Terus ngapain aja kayaknya. Dan yang paling terasa gini Bapak sekalian, bahwa memang ibadah itu betul-betul harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan itu ya sudahlah, jadinya mikirnya duniawi terus kan gitu ya. Padahal bekal selama ini kan untuk akhirat. Ya mungkin itu aja Bapak-bapak sekalian, yang mohon bimbingannya sekali lagi. Alhamdulillah saya sudah bisa bergabung di pengajian kita ya. Dan alhamdulillah sangat membantu untuk saya pribadi untuk berbenah diri ya, kira-kira gitu. Ya mungkin itu aja Bapak sekalian, testimoni dari saya, matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya sebelum saya tutup acaranya, mungkin ada pengumuman atau informasi dari pengurus BMI? Tidak ada seperti Pak, langsung Pak. Nggak ada ya? Oke. Baik. Ya, sebelum saya tutup acaranya, saya akan bacakan doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul, masih banyak Pak. Sama-sama Pak Ustaz. Mas Guru, sehat. Terima kasih. Ya, pamit Pak, pamit semuanya Bapak-bapak.